Rekan-rekan, kembali mari kita belajar bersama dengan belajar saham hari ini. Untuk materi hari ini kita akan praktekkan nih semua support dan resisten yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan ada yang disebut dengan bonus yang disebut dengan support dan resisten dari angka psikologis. Seperti apa? Kita akan segera praktekkan. Nah, rekan-rekan, untuk menentukan support dan resisten yang baik, ini ada beberapa kriteria. Kita tidak perlu menggunakan support dan resisten yang terlalu jauh, karena nanti kita hanya akan membuat terlalu banyak garis dan itu membingungkan kita. Kita fokus di support dan resisten terdekat. Terus eliminasi yang terlalu dekat, karena akhirnya nanti kalau misalnya terlalu dekat juga itu sebenarnya sudah tembus. Lalu jangan lupa gunakan area. Nah, rekan-rekan juga harus perhatikan apakah support dan resisten kita, apakah dinamisnya itu kuat, apakah support dan resisten harmonis itu kuat. Nah, rekan-rekan harus perhatikan historinya dari zaman dulu. Kalau misalnya rekan-rekan bingung, segera kita lanjut ke prakteknya. Kan kita sudah di TradingView. Kalau misalnya rekan-rekan ingin menggunakan TradingView, rekan-rekan bisa klik di link yang tertera di deskripsi. Nanti bisa join atau bisa klik bit.ly saham hari ini ya. Kita coba praktekkan yang disebut dengan support dan resisten. Sekarang kita cek dari saham PLKM nih, Telkom, saham yang sangat populer ya. Kita lihat posisi sekarang ada di sini candlestick-nya. Seperti rekan-rekan lihat, kita coba dari support dan resisten klasik, yaitu masa lalu. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua titik yang menjadi support. Di harga 3130 dia mantul terus nih. Seperti yang sudah kita pelajari, yang namanya support dan resisten itu sebuah area. Bisa dimulai dari titik closingnya. Nah, kan buat seperti ini. Ini adalah supportnya, support terdekat. Ingat. Lalu resistennya di mana, Bang? Resistennya kita bisa ambil resisten masa lalu, yaitu di sini. Nah, resisten di sini. Wah, di sini ternyata mepet banget gitu ya. Nah, di sini dia. Itu pada saat closing, rekan-rekan bisa lihat harga mantul, turun, mantul, turun dalam. Nah, berarti di sini adalah resistance. Di sini adalah resistance terdekat. Kenapa bukan di sini? Karena di sini hanya kena sekali, tapi di sini kena 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi, resistance-nya antara 3.200 sampai 3.210. Lalu kita juga bisa menentukan yang namanya dynamic ya. Ingat, rekan-rekan bisa ambil EMA 21, 34, dan 89. Tetapi kejauhan. Jadi rekan-rekan nggak perlu nih gunain yang namanya resisten dinamik di atas gitu ya. Lalu kita juga bisa pakai Fibonacci kan. Oke, kalau gitu kita coba Fibonacci. Supaya mempermudah, rekan-rekan bisa gunakan zigzag. Nah, zigzag seperti ini. Oke, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, rekan-rekan bisa lihat ternyata yang terakhir adalah dari sini. Dari sini sampai ke sini. Nah, ini adalah swing high dan swing low-nya. Sebenarnya di sini ada sebuah resistance yaitu di 3190. Tapi ini resistance harmonik yang tidak begitu kuat, dan rekan-rekan juga bisa lihat di sini ada beberapa resistance kecil di sini. Ada support di sini ya, di 3180. Nah, ini akan menjadi, rekan-rekan bisa lihat harga di beberapa hari terakhir hanya mentok di sini di 3180, closing juga sekitar 3170, nggak begitu jauh. Dan ternyata yang menjadi resisten yang terkuat buat PLKM ini bukan di sini 3200, tetapi di 3190, karena beberapa kali ingin menyentuh tidak bisa gitu ya. Nah, rekan-rekan, lalu bagaimana nih? Yang mana yang kita pakai? Wah, banyak banget gitu ya. Garis ini tidak perlu kita pakai, garis ini tidak perlu kita pakai. Karena apa? Karena rekan-rekan bisa lihat di sini posisinya sideways, dia akan naik turun di sekitar sini. Dan kalau misalnya rekan-rekan bisa melihat 1 kali, 2 kali, dia akan mencoba untuk break. Dan dia akan memantul. Apabila memantul ke bawah, dia akan targetnya ke sini. Dan target ke atasnya di sini. Kalau misalnya rekan-rekan tadi menggunakan support dan resisten yang terlalu dekat, maka rekan-rekan
buat apa gitu? Kan rekan-rekan ingin menentukan support dan resistance itu adalah untuk target ya, target profit atau target sell. Kalau misalnya rekan-rekan beli di 3180 dan hanya menjual di 3190, maka rekan-rekan akan rugi biaya broker gitu ya, broker fee-nya. Maka minimal rekan-rekan harus menjual di situ. Nah, wah berarti kalau bisa saya beli sekarang, nanti ternyata sahamnya naik, nah ternyata di sini. Oh ternyata di sini baru 1% bang, belum terlalu tinggi ya. Oke, berarti kita harus tentukan selanjutnya di mana. Wah sepertinya di sini nih. Kalau support dinamik biasanya dia sebuah garis. Oke, berarti kalau misalnya ternyata dia naik, dia akan naik sampai sini 1,74 cukup tidak? Oh ternyata tidak cukup nih. Kita pengen targetin selanjutnya di mana? Wah, kayaknya saya pengen targetin di sini. Kalau ini kan hanya satu titik. Kita lihat di yang sebelumnya ada lagi nggak? Oke, oh ternyata di sebelumnya ada satu titik juga di sini, satu garis maaf. Ya, akan lihat di masa lalu ini adalah menjadi sebuah resisten yang sangat kuat dan kita bawa sampai ke sini. Ya, ini adalah resisten selanjutnya setelah resisten yang terdekat. Dan nilainya kurang lebih 2,78. Oh, ternyata kalau saham ini berubah menjadi naik gitu ya, posisinya menjadi uptrend, maka dia akan naik sampai 2,48% ini. 2,84% ini yaitu naik 90 poin. Oke? Itu cara menentukan support dan resisten terdekat dan juga support resisten dijadikan target. Oke, kita praktekkan ke saham yang lain ya. HDRO. Nah, saya lupa, saya harus menjelaskan mengenai support dan resisten yang ada bersama angka psikologis nih guys. Rekan bisa lihat HDRO ini memiliki angka psikologis, yaitu angka bulat. Angka bulat itu seperti apa? Contohnya adalah angka 1200. 1200, lalu angka yang kelipatan 1200 adalah 1300. Dan kelipatan dari 1300 kelipatan 100 itu 1100. Nah, biasanya angka-angka tersebut adalah angka-angka yang akan menjadi support atau resisten. Kan bisa lihat, hari ini HDRO ditutup di harga 1200 nih. Dan berarti terkena yang namanya resisten psikologis. Oke, 1200, menarik ya. Rekan-rekan juga bisa lihat secara histori, angka 1200 itu adalah angka keramat nih. Naik, mentok di 1200, turun lagi. Naik, mentok di 1200, diturunkan lagi. Lalu pada saat sudah naik, nah, pada saat mau turun ternyata mentok di 1200 lagi. Jadi support, di sini menjadi resistance, di sini menjadi support, dan di sini menjadi resistance. Oke? Berarti angka 1200 adalah angka yang bisa menjadi support atau resisten sebagai angka dinamis. Oke? Itu sangat berguna kalau misalnya rekan-rekan nanti berada di dekat-dekat angka-angka psikologis. Nah, sebagai contoh rekan-rekan kita lihat di sini ada yang namanya gap. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut mengenai gap. Gap itu seperti apa? Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini ternyata ada gap yang harus dipenuhi. Ini juga akan menjadi sebuah resistance karena posisi kita saham berada di bawah dan dia akan naik sampai di sini. Karena biasanya gap ini akan dipenuhi. Kita akan pelajari gap di materi selanjutnya ya. Oke, sekarang kita hiraukan gap ini dan kita tentukan kira-kira support dan resistance selanjutnya di mana ya. Oke, untuk yang terdekat, rekan-rekan bisa tentukan. Oh, kalau misalnya paling atas, nah rekan-rekan bisa tentukan di sini nih. Itu pada saat closing dan juga mentok di atas. Ini adalah resisten terjauh. Kalau misalnya terdekat, rekan-rekan bisa tentukan kurang lebih di sini nih. Nah, dia terkena 2 kali dan ada puncaknya ya. Support terdekat di mana? Support terdekat berarti ada di sini. Hari ini dia mentok dan rekan-rekan bisa lihat area ini berapa kali kena mentok, naik lagi, mentok, naik lagi, mentok lagi, naik lagi. Nah, area ini adalah support dan ini adalah resistance. Lalu bagaimana dengan support dinamis? Support dinamis di sini tidak berguna karena berapa kali ditembus, MA21 dan MA34-nya ditembus. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah support dan resisten harmonis. Nah, kalian bisa lihat kita gunakan support dan resisten harmonis. Oke, ini adalah swing high dan swing low-nya nih.
Nah, kalian bisa lihat di sini di 0,618 kebetulan 1200 juga, dan ini adalah sebuah resistance. Kalian bisa lihat, dan supportnya di 1190. Ini rekan-rekan bisa lihat 0,618 alias angka 1200 adalah support harmonis, resistan harmonis, dan support harmonisnya di 1190, dan sudah terbukti bahwa harga juga mentok di 1200. Selain 1200 itu adalah angka psikologis, 1200 adalah support dinamis ternyata, support harmonis ternyata. Wow, menarik ya. Tapi tentu teman-teman kan ingin menentukan support dan resisten adalah menentukan kapan dia akan turun dan berapa target kita bisa sell gitu ya. Nah, rekan-rekan bisa menggunakan Fibonacci lagi, retracement. Nah, kita menggunakan Fibonacci retracement yang terakhir, swing high dan swing low-nya di sini. Kalau misalnya turun, harga saham itu akan turun sampai 1190 dan harusnya mantul. Dan ternyata nembus sampai 1170. Nah, jadi maksudnya apa? Pada saat besok saham tersebut bergerak, saham tersebut akan mantul sampai 1190 seharusnya. Tidak akan jauh dari 1190 dan dia akan mantul lagi ke atas. Kalau misalnya ternyata tembus dari 1190, dia akan nembus sampai 1170. Itu adalah supportnya. Lalu untuk target harganya kita mau dijual di harga berapa? Nah, kan bisa targetkan, tentu jangan di sini karena hanya 1,67%. Karena terlalu murah nanti rugi fee broker ya. Target selanjutnya sebenarnya adalah di sini gapnya. Tetapi karena gap kita belum belajar, rekan-rekan bisa targetkan di sini. Nah, 2,48 yaitu support terakhir yang rekan-rekan bisa ingat bahwa support itu menjadi resisten di masa depan. Ini adalah supportnya, rekan-rekan bisa lihat. Karena beberapa kali menjadi resistance, kita tarik ke belakang, ternyata menjadi resisten, dan resistance. Karena kita ingin menggunakan area, ternyata harganya bisa naik nih sampai atas. Nah, itu adalah target resistance yang rekan-rekan bisa targetkan untuk mendapatkan profit selanjutnya. Untuk yang jangka panjang lebih jauh lagi, nah bisa targetkan di sini di atas sampai 5%. Oke, ini untuk swing trading. Kita lanjutkan kembali. MNCN, wah posisinya lagi di bawah nih. Tentu kita harus tentukan yang namanya support dan resisten ya. Kira-kira supportnya di mana? Oke, supportnya rekan-rekan bisa tentukan di sini. Kenapa? Karena di sini adalah 2 kali mantul dan kita lihat di masa lalu. Wah, ternyata benar. Ini adalah sebuah nilai yang pada masa lalu menjadi support juga. Nah, seperti support. Lalu resisten klasik selanjutnya di mana? Resisten klasik yang sangat terlihat adalah di sini. Maaf, harusnya area ya. Ini adalah resisten klasiknya. Nah, seperti ini. Resisten klasiknya ternyata jauh sekali. Tentu rekan-rekan bingung kan kalau misalnya begini gimana dong? Resistennya terlalu jauh untuk yang klasik. Ingat, rekan-rekan bisa menggunakan support masa lalu. Support masa lalu yang paling dekat dengan harga sekarang adalah di sini. Tetapi ternyata terlalu dekat. Selanjutnya di mana? Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini ada support masa lalu yang bisa menjadi resisten di masa depan. Nah, seperti ini. Dan rekan-rekan juga bisa menggunakan MA21 nih. Kembali lagi, MA21 menjadi apa? Menjadi resisten kalau posisi sekarang. Sekalian rekan-rekan bisa gedein di sini. Nah, ini adalah resisten yang terdekat dan support terdekat. Kembali lagi, apakah rekan-rekan ingin menggunakan Fibonacci? Boleh dong. Rekan-rekan bisa menggunakan swing low di sini dan swing high-nya di sini. Harga biasanya akan mentok di sini dan akan mantul sampai atas. Nah, kalau misalnya rekan-rekan ingin menggunakan swing high dan swing low yang cukup jauh, rekan-rekan bisa lihat di sini. Nah, harganya seharusnya nanti dia akan, kalau misalnya posisi turun ini, dia akan mentok hanya sampai di sini. Ingat di 382. Nah, ini adalah resisten yang rekan-rekan bisa targetkan. Ini adalah swing high dan swing low yang panjang gitu ya. Kalau misalnya ternyata dia naik, kurang lebih minimal dia harus mengenai ini untuk bisa turun lagi.
Atau kembali lagi 0618 itu adalah sebuah angka keramat juga, dan itu sudah menjadi resisten menggunakan resisten klasik gitu ya, dan ternyata cocok dengan resisten dinamisnya ya. Oke, lalu apa lagi? Ternyata resisten dinamisnya MA21, lalu resisten harmonis kan lihat bisa dilihat di sini di 0,382, di sini juga menjadi sebuah resisten harmonis dan juga resisten klasik. Maka angka ini adalah sebuah angka yang sangat kuat untuk menjadi resisten. Dia akan kembali mentok dan turun beberapa kali. Kalau misalnya tembus, dia akan nembus ke sini. Ini adalah resisten selanjutnya. Kembali lagi, kalau rekan-rekan membelinya, apakah rekan-rekan ini worth untuk diambil? Ternyata 3%, lumayan nih. Bisa untuk menutupin fee broker dan rekan-rekan bisa mengambil. Oke, kita lanjutkan lagi ke Antam. Nah, kalau yang tadi kita sudah mempelajari mengenai saham yang sedang downtrend, sekarang kita ke saham yang uptrend. Oke, saham yang uptrend ini rekan-rekan bisa lihat ada resisten yang kuat yaitu di sini. Oke, kembali lagi kita ambil titik jauhnya, titik weaknya, ujung weaknya, dan juga body penutupan. Dan kalau misalnya supportnya di mana? Rekan-rekan bisa lihat supportnya, rekan-rekan bisa ambil angka di sini. Ini adalah supportnya dan penutupannya. Ini adalah supportnya. Rekan-rekan bisa lihat di sini sempat menjadi resisten dan dia turun lagi. Nah, ini adalah support dan resisten terdekat. Dan rekan-rekan lihat sebenarnya di sini ada support dan resisten dinamis, yaitu support dinamis di MA89. Nah, rekan-rekan bisa lihat harga tersebut mentok di MA89 dan naik lagi ya. Nah, berarti kalau misalnya rekan-rekan ingin menentukan target harga nih Pak, gimana target harganya? Kalau misalnya ingin menentukan target harga, rekan-rekan bisa ambil gini. Apakah di sini posisinya sudah cukup? Oh, ternyata cukup lumayan kalau rekan-rekan ingin targetkan ke sana. Nah, kalau misalnya rekan-rekan ingin menentukan support dan resisten harmoni gimana? Rekan-rekan bisa ambil di sini sampai ke sini. Kalau misalnya ternyata dia naik, sebenarnya dia harus menembus salah satu harmoni resisten yaitu di 2620. Kalau misalnya sudah nembus, maka dia baru bisa nembus sampai 2700, yaitu target harga kita. Nah, itu adalah support dan resisten yang rekan-rekan bisa lihat. Oh iya, saya lupa. Di sini ada lagi yang disebut angka psikologis. Rekan-rekan bisa lihat angka 2600 itu angka yang bulat ya. Dan rekan-rekan bisa lihat ternyata sempat ditutup di harga 2600 dan juga sekarang di candlestick terakhir ditutup di 2600. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah posisi downtrend lagi, KLBF. Di mana support dan resistennya? Sesederhana, rekan-rekan ambil support terdekat, yaitu posisi di sini. Resisten terdekat di mana? Resisten terdekat ada di sini. Dan sangat beruntung sekali, di sini juga terdapat resisten dinamis, yaitu MA21. Jadi ada resisten yang kuat. Lalu rekan-rekan bisa perlihatkan bahwa di sini ada sebuah angka psikologis yaitu 1450. Angka yang bagus, dan rekan-rekan bisa perhatikan pembuktiannya bahwa harga biasanya ditutup di angka yang bagus nih. Di sini ditutup di 3 Mei, lalu di 6 Mei juga ditutup, dibuka di harga 1450, ini juga dibuka di harga 1450 gitu ya, menarik ya. Dan hari ini juga ditutup di harga 1450. Nah, itu bisa menjadi support dan resisten dinamis. Lalu kita bisa tentukan, nah, Fibonacci. Rekan-rekan bisa lihat bahwa harga tersebut hanya bergerak di sekitar harga 1455 sampai 1445, dan itu adalah sebuah support dan resisten yang harus ditembus. Kalau misalnya sudah ditembus, maka target selanjutnya adalah di 1475. Dan kalau bisa di bawah 1445, dia akan ke 1430.
Oke, sekarang coba kita ambil Fibonacci yang terjauh nih. Nah, rekan-rekan bisa lihat sebenarnya di sini ada sebuah resisten. Oke, rekan-rekan bisa lihat posisinya sekarang resisten di 618 karena posisinya di bawah dari angka 618 tersebut. Ini adalah sebuah resisten. Jadi 1460 akan menjadi sebuah resisten harmonis dan juga harus ditembus sampai atas. Nah, kebetulan angka 0,5 juga ada di sebuah resisten yang sudah kita buat sebelumnya, dan ini menggenapi bahwa ini adalah sebuah resisten yang sangat kuat karena dia adalah sebuah resisten klasik, resisten dinamis, dan juga resisten harmonis. Lalu, Pak, saya pengen menentukan harga nih, harga jualnya nanti di mana? Di sini apakah bisa terlalu rendah? Oleh karena itu, rekan-rekan, apakah rekan-rekan ingin membeli harga di bawahnya, yaitu 1435 misalnya, untuk rekan-rekan bisa mendapatkan profit 2,41%, atau kalau misalnya rekan-rekan ternyata harga tersebut naik, rekan harus menjualnya di harga yang lebih tinggi, yaitu menentukan resisten yang lebih jauh lagi. Nah, bisa rekan-rekan lihat, resisten selanjutnya adalah di sini, posisinya sangat jauh sekali. Dan ingat, ternyata ada sebuah resisten dinamis di sini, yaitu resisten dari MA34. Pertanyaannya, apakah saham ini nurut terhadap MA34? Ternyata tidak, beberapa kali ditembus dan hanya nurut kepada MA21. Jadi kita bisa abaikan MA34 ini karena kemungkinan ditembus. Dan kalau misalnya ternyata KLBF ini naik, dia akan naik sampai ke sini. Lumayan, 4,46%. Oke, kalau posisinya menjadi uptrend ya. Oke, itulah cara-cara yang bisa rekan-rekan lakukan untuk menentukan support dan resisten yang terdekat dan juga target harga dengan cara menentukan resisten terjauh yang masih masuk akal untuk kita targetkan sebagai harga jualnya. Sekian belajar dari saham hari ini, dan rekan-rekan kerjakan tugasnya. Rekan-rekan coba lakukan mencari support dan resisten di saham-saham bank terbesar, dan coba rekan-rekan buat support dan resistennya, dan dalam beberapa hari rekan-rekan coba cek kembali apakah support dan resisten tersebut adalah support dan resisten yang ternyata benar sesuai dengan prediksi rekan-rekan. Kalau misalnya ternyata itu sudah tepat, maka rekan-rekan sudah siap nih untuk mulai trading. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Tetap fokus, tentukan stop loss, dan tetap cuan bersama saham hari ini.